Saya akses sudah. Ya, sudah. Ya, Bapak, mohon izin Pak. Bersama kita telah hadir peserta yang ke-7 ya. 7. Ya, Ibu Dr. Gigi Hijra Pratiwi dengan mentor Pak Gede Budiaso SKM MAP. Kepada Bapak Coach kami silakan. Baik, makasih banyak Ibu Evi selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak penguji, dengan hormat saya sebutkan nama beliau, Bapak Dr. Andos Ridwan Mumu MSI, yang saya hormati. Pak Mentor, Pak Gede Budiaso SKM MAP, yang saya hormati. Kemudian presenter kita yang sama kita banggakan, Dr. Gigi Hijra Pratiwi. Baik, kita masuk pada sesi yang ke-7 dengan judul rancangan peningkatan derajat kesehatan pasien celah bibir dan langit-langit melalui video edukasi dan kegiatan bakti sosial operasi di Kabupaten Parigi Motong. Nah, Ibu Dokter, waktunya singkat, kalau bisa paparannya sedapat mungkin 8 menit. Ya. Jelas kira-kira Ibu Hijra? Jelas Pak. Ibu Hijra? Siap. Nah, kenapa? Oh iya. Siap. Baik, kalau sudah jelas, saya silakan. Terima kasih Bapak Coach yang saya hormati, Bapak penguji Dr. Andos Ridwan Mumu, yang saya hormati Coach kami Dr. Andos Bahlum MSI, dan mentor saya Bapak Gede Budiaso SKM MAP, dan yang saya banggakan Ibu Nur Tafia Lambuka. Saya izin share screen. Baik, maaf Pak, sudah kelihatan? Sedang proses itu, Bu. Kenapa lambat laptopnya? Ya. Silakan, Ibu. Oke, baik. Baik, saya mulai. Perkenalkan, saya Hijra Pratiwi, saya Dr. Gigi yang menjabat di Puskesmas Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Jadi untuk saat ini, saya akan membawakan rancangan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan judul peningkatan derajat kesehatan pasien celah bibir dan langit-langit melalui video edukasi dan kegiatan bakti sosial operasi di Kabupaten Parigi Motong. Baik. Latar belakang bahwa celah bibir dan langit-langit itu sendiri adalah kelainan bawaan yang bermanifestasi dari bibir atas ke gusi dan langit-langit yang tidak sepenuhnya menyatu atau berkembang secara terpisah. Dari preferensinya kita lihat bahwa di dunia angka kejadian itu adalah 1 dari 700 kelainan di dunia dan 1 dari 500 kelahiran dari penduduk Asia dan penduduk asli Amerika. Di Indonesia sendiri ditemukan di tahun 2021 adanya 1.566 penderita, dan di Kabupaten Parigi Motong di tahun 2019 ini kami Dr. Gigi menemukan adanya 15 penderita yang berkunjung di rumah sakit, dan di Parigi Selatan di tahun ini saya menemukan adanya 4 penderita. Dari kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi jabatan saya sebagai dokter gigi, yaitu tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian untuk uraian tugas saya, dari sekian banyaknya uraian tugas dokter gigi, ada beberapa yang sangat berkaitan dengan
kegiatan saya. Yang pertama, melakukan pelayanan medi gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama. Yang kedua, melakukan tindakan khusus medi gigi dan mulut tingkat sederhana oleh dokter gigi umum. Yang ketiga, melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana. Yang keempat, melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Yang kelima, melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Dan yang terakhir, membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan. Selain dari isu tersebut, di awal saya mengidentifikasi beberapa isu yang saya temukan selama saya bekerja. Yang pertama adalah tingginya kasus celah bibir dan langit-langit di Kabupaten Parigimotong. Yang kedua, tingginya kasus pemakaian behel abal-abal di kalangan usia remaja di Kecamatan Parigi Selatan. Yang ketiga, tingginya kasus penyakit periodontal pada pasien lanjut usia di Kecamatan Parigi Selatan. Dan yang terakhir, kurangnya kepatuhan petugas menggunakan alat pelindung diri di puskesmas. Dari keempat isu tersebut, kemudian saya mencari isu yang prioritas, yang mana kemudian akan selesaikan menggunakan validasi WSG dengan skala Likert dengan angka 1-5 didapatkan peringkat pertama yaitu 15, yaitu tingginya kasus celah bibir dan langit-langit di Kabupaten Parigimotong, sehingga isu ini yang akan saya selesaikan. Dari isu tersebut, kemudian saya mencari penyebab kenapa bisa seperti itu dengan menggunakan analisis Ishikawa atau Fishbone. Jadi penyebabnya itu yang pertama, tidak adanya dokter gigi spesialis bedah mulut di Kabupaten Parigimotong. Kemudian yang kedua, tidak terjangkaunya biaya operasional meskipun menggunakan jaminan kesehatan atau BPJS. Yang ketiga, jarak tempuh pasien untuk melakukan operasi, apalagi di luar Parigi itu terlalu jauh. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang celah bibir dan langit-langit. Dari beberapa penyebab tersebut, kemudian saya memberikan gagasan atau pemecahan masalah dari beberapa penyebab masalah tersebut. Yang pertama, tidak adanya dokter gigi spesialis. Pemecahan masalahnya bagaimana kita mendatangkan dokter gigi spesialis di Kabupaten Parigi. Kemudian yang kedua, jarak tempuh pasien keluarga pasien yang cukup jauh, itu kita melakukan bakti sosial di Kabupaten Parigimotong. Dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan Rumah Sakit Amantaloko. Dan yang ketiga, tidak terjangkaunya biaya operasional, itu kami membantu dalam menyediakan rumah singgah dan konsumsi pada saat kegiatan bakti sosial. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan masyarakat, khususnya ibu hamil, tentang celah bibir dan langit-langit. Ini pemecahan masalahnya, kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan ibu hamil. Dari kegiatan saya tersebut, ini sangat berhubungan dengan misi pemerintah kabupaten yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Di sini saya membuat ada 8 kegiatan. Ini kegiatan pertama saya, yaitu persiapan kegiatan bakti sosial. Tahapannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor. Ini nilai dasarnya yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Outputnya yaitu adanya dukungan mentor. Kemudian yang kedua, karena ini kegiatan lingkup kabupaten, maka saya menggandeng organisasi profesi saya, yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Parigimotong, sehingga saya nantinya akan berkoordinasi, dan saya adalah ketua teamwork. Ini merupakan nilai dasarnya yaitu akuntabel, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Ini diharapkan adanya dukungan dari organisasi. Kemudian yang ketiga, saya melakukan rapat teamwork. Ini nilai dasarnya yaitu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif untuk menyamakan outputnya itu untuk menyamakan persepsi antara sesama teamwork. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan koordinasi dengan Direktur RUSD Amantaloko untuk kerjasama dalam kegiatan bakti sosial. Nilai dasarnya yaitu akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini outputnya adanya dukungan direktur untuk bekerja sama. Kemudian yang kelima, meminta izin ke pemerintah daerah Kabupaten Parigimotong. Nilai dasarnya adalah akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Outputnya adanya izin pemerintah daerah. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi
Lanjut Ibu. Ya, tidak mau jalan. Tidak mau jalan. Kalau ada dokumen dibaca saja. Ada dokumen di sampingnya Ibu dibaca saja. Oh baik, saya lanjut saja Pak. Yang kedua Iya. adalah, ya sebentar ini. Yang kedua adalah sosialisasi kegiatan bakti sosial. Tahapannya itu yang pertama membuat pamflet dan membuat surat yang ditujukannya nanti kepada seluruh camat Kabupaten Parigi Motong dan seluruh kepala puskesmas Parigi Motong. Kemudian outputnya itu tersedia pamflet dan surat. Kemudian yang kedua, tahapan kedua yaitu sosialisasi melalui sosial media langsung kepada masyarakat melalui Facebook dan Instagram sehingga kegiatannya itu langsung kena ke masyarakat. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dengan seluruh teman sejawat dokter gigi di Parigi Motong untuk membantu sosialisasi kepada camat dan kapus masing-masing. Kemudian yang ketiga, saya sendiri yang bekerja di Parigi Selatan, saya mensosialisasikan kegiatan ini langsung kepada camat Parigi Selatan. Kemudian tahapan selanjutnya sosialisasi kepada bidan desa untuk kembali mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menyediakan rumah singgah dan konsumsi bagi pasien dan keluarga pasien. Tahapan yang pertama yaitu menyediakan rumah singgah, outputnya itu tersedianya rumah singgah. Kemudian yang kedua menyediakan petugas di rumah singgah, outputnya tersedianya petugas. Dan tahapan yang ketiga yaitu menyiapkan konsumsi bagi pasien dan keluarga pasien selama berada di Parigi. Itu outputnya. Kegiatan dan tahapannya saja Bu. Kegiatan tahapan tidak usah yang lain-lain. Kegiatan Baik. tahapan. Lanjut. Baik. Kemudian lanjut kegiatan keempat yaitu pelaksanaan pada saat bakti sosial. Tahapan yang pertama yaitu menyusun jadwal pasien. Kemudian yang kedua yaitu lanjut kegiatan berikutnya yang kelima, melakukan kontrol pasien. Yang kelima melakukan kontrol pasien. Tahapannya itu yang pertama menghubungi pasien yang telah dilakukan operasi untuk datang ke puskesmas. Kemudian yang kedua melakukan anamnesa kepada pasien tentang keluhannya selama ini. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan uphapping, membuka jahitan atau uphapping. Kemudian kegiatan selanjutnya. Masuk 6. Iya, kegiatan 6 itu persiapan kegiatan video edukasi di Posyandu OPTD Puskesmas Sumbersari. Tahapannya yang pertama melakukan kembali koordinasi kepada pemegang program KIA, yang kedua melakukan koordinasi dengan bidan desa terkait, yang ketiga mengumpulkan materi dan membuat leaflet tentang silabibil dan langit-langit dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat membuat materi edukasi melalui video sebagai bahan presentasi. Kemudian kegiatan ketujuh melakukan sosialisasi pada saat di Posyandu. Tahapannya yang pertama mengumpulkan ibu hamil dan meminta untuk mengisi daftar hadir. Yang kedua pembagian leaflet, penyampaian materi dan pemutaran video sebagai bentuk edukasi. Dan yang ketiga melakukan diskusi bersama peserta. Tahapan terakhir yaitu melaksanakan evaluasi. Tahapan pertamanya membuat formulir evaluasi, yang kedua melakukan evaluasi, dan yang ketiga menilai evaluasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, makasih banyak Ibu Dokter sudah walaupun ada gangguan ya. Baik Pak Mentor, sudah sama-sama kita ikuti paparan. Kalau kita lihat sepintas ada 8 kegiatan, kemudian dijabarkan ke 29 tahapan. Saya kira pekerjaan yang paling banyak dari 7 orang yang sudah seminar ya. 9 tahapan. Jadi, terlihat beban pekerjaannya kalau diserahkan kepada CPNS saya khawatir. Karena yang mau dihayo-hayo ini sesama PNS. Olehnya itu dukungan Pak Mentor selaku pemilik kewenangan sangat diperlukan. Kepada Pak Mentor, kita ingin mendengarkan penguatan. Saya dengan hormat saya silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Yang saya hormati penguji dari saudari Dr. Hijrah,
saya selaku Kepala Puskesmas ya, sangat mendukung kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dr. Hijrah, yang mana kegiatan ini adalah betul-betul sangat baik untuk masyarakat, di mana akan direncanakan suatu kegiatan yang luar biasa, yaitu operasi celah bibir, yang ini merupakan adalah kegiatan yang langka dilaksanakan di Kabupaten Parigi Motong ya, karena pengalaman kami selama ini kalau ada operasi celah bibir yang memerlukan operasi harus keluar daerah kita. Namun dengan dukungan dari baik dari Persatuan Dokter Gigi maupun pemerintah daerah, dokter ahli bedah mulut bisa didatangkan ke Parigi Motong, khususnya ya masyarakat kami yang ada di Kecamatan Parigi Selatan ini sangat terbantu dengan rancangan yang seyogyanya akan direncanakan oleh Dr. Hijrah ya, yang direncanakan sekitar bulan berikutnya atau minggu berikutnya, sehingga masyarakat yang ada di Parigi Motong khususnya Kecamatan Parigi Selatan, dan sudah ada pasien yang mendaftarkan diri. Saya selaku Kepala Puskesmas betul-betul mendukung kegiatan yang direncanakan oleh Saudari Dr. Gigi Hijrah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, saya lihat ini agak bagus ini, pekerjaannya relatif menggema ya, karena dia bakti sosialnya skala kabupaten nih, pakai kerjasama dengan pihak lain. Makanya sangat membutuhkan nanti dukungan dari Pak Mentor. Siap. Baik, selanjutnya untuk mendalami dan merasionalkan, sudah ada di tengah-tengah kita Pak Dr. Andes Ridwan Mumu, MSc selaku penguji. Untuk itu dengan hormat saya silakan. Audionya barangkali Pak. Audionya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, Swastiastu. salam dan salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati coach kami yang begitu baik dan begitu membuat saya juga jadi betah di sini, karena coach dan evaluator tidak kemana-mana, walaupun mereka ada di mana-mana, tapi mereka tidak kemana-mana, dan akhirnya saya yang masih awal dan masih pemula jadi betah juga di sini karena mereka. Kalau seandainya mereka juga cuek atau acuh tak acuh, saya lebih lari lagi karena saya. Tapi alhamdulillah dengan mereka memotivasi saya untuk tetap berada di sini dan masih tetap segar bugar, karena saya menyampirkan sedikit makan, ada makanan di samping saya, tutup makan 2 sendok, minum, buka lagi, tapi demi untuk terjalannya suksesnya acara seminar ini. Yang saya hormati Pak Mentor, terima kasih banyak Pak Gede, Om Swastiastu, sudah bersedia dan berkenan untuk hadir, dan yang teristimewa buat Dr. Gigi Hijrah Pratiwi. Ibu Dokter, sebelum saya tanya, saya boleh meminta? Meminta apakah ini benar atau salah? Silakan. Coba Ibu Dokter menyanyikan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Apa betul itu? Coba. Katanya boleh. Ya cobalah, kita mau dengarkan dulu sama semuanya. Apakah betul itu lagu itu, apakah betul atau tidak? Saya coba ingin mendapat statement dari Ibu Dokter. Saya cuma tidak menyangka Pak permintaannya seperti saya tidak menyangka permintaannya Bapak disuruh menyanyi. Iya, coba. Bisa menyanyi toh? Tidak. Biar cuma 1 bait. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi ini. Terus. Saya lupa liriknya, Pak. Jadi itu betul itu? Iya. Ya. Lebih baik. Tidak, Pak. Hah? Soalnya banyak pasien saya ternyata lebih mengeluh, aduh dok, jangan sakit gigi, sakit sekali. Mending kalau sakit gigi, sakitnya di mana? Sampai di kepala, telinga.
bukan di sini. Tidak sampai sih. Oke, terima kasih. Siap. Bu Dokter, Ya. sekali lagi saya tanyakan dengan hikmat, apa namanya? Mengapa judul ini muncul? Karena saya lihat daripada isu ini, Ibu menggunakan USG karena kalau menggunakan APKL ini mungkin agak terlalu ada yang bersamaan, tapi Ibu mengarahkan ke USG. Kenapa bisa muncul judul ini? Pasien celah bibir ini di langit-langit. Tapi datanya pasien celah bibir tidak ada. Seberapa banyak di Parigi Motong itu yang pasien celah bibir dan langit-langit ini? Tapi tidak ada datanya. Nanti mohon dimasukin datanya. Coba saya dengar. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya jawab masalah data. Itu mungkin datanya tidak terlalu ini karena saya tidak tampilkan dalam bentuk tabel. Yang kedua, kenapa kemudian judul ini muncul? Jadi di tengah-tengah saya laksar itu Pak, di tengah-tengah saya laksar, saya ditawari. Kami dokter gigi di Parigi Motong itu hanya 15 orang, dan yang aktif, yang bisa menggerakkan itu kurang dari 5 orang, termasuk saya dan suami saya. Kemudian saya ditawari sebagai ketua timur untuk ayo bikin ini. Terus saya bilang saya nggak bisa, saya lagi laksar. Kemudian saya berpikir bahwa kegiatan ini ternyata betul-betul untuk masyarakat. Kapan lagi gitu? Kapan lagi saya bikin ini? Dan saya tidak bisa bilang tidak hanya karena laksar. Kemudian awalnya saya tolak, saya kembali berpikir kenapa tidak saya satu kali jalan Pak, saya adakan ini sembari ini juga bisa jadi rancangan aktualisasi saya, seperti itu. Kemudian saya melihat data, ternyata banyak kasus yang terjadi di Parigi Motong. Ada yang berkunjung di puskesmas, ada yang kemudian kebetulan ini yayasan, ada yayasan Pak, memang datanya sudah ada, dia memperlihatkan datanya ke kami organisasi, ini nih ternyata ada banyak. Makanya saya berani untuk mengambil kegiatan ini. Bisa tidak nanti besok atau kapan lagi nanti saya butuh data yang celah bibir ini dari yang miskin dengan yang kaya bisa dipilah. Bisa ada data terpilah. Nanti masukin data yang miskin berapa dan data yang orang kaya berapa. Sekarang Ibu Dokter ambil yang mana? Semuanya Pak, namanya bakti sosial kami Oh, tidak nah. pilih. Terus saya tanya, kan kalau video edukasi berarti nanti kita lihat videonya ya? Iya, cuman itu kan Ada sekarang. tidak ada Pak. Videonya saya belum buat. Itu kenapa bisa ditulis di sini melalui video? Berarti harus siap dong. Karena kan di tahapan kegiatan ada baru pembuatan video. Jadi video ini baru mau dibuat. Baru mau dibuat. Betul, baru mau dibuat. Iya. Atau sudah ada? Belum. Belum ada. Kira-kira semacam model seperti apa video itu? Semacam model seperti apa? Perkembangan, kalau ini di pikiran saya Pak, adanya perkembangan bagaimana kemudian celah bibir itu bisa bisa terjadi, kemudian kita perlihatkan contoh-contoh kalau misalnya celah bibir itu seperti apa, terus kalau misalnya sudah dioperasi jadi bagaimana, sehingga pasien. Saya kira diambilkan satu video, ambilkan kasus dari rumah, kita video bagaimana beliau sehari-harinya dengan celah bibir itu, terus kalian bawa ke tempat, baru lakukan operasinya sampai berhasil, tidak seperti begitu videonya. Mungkin ada Pak, ada kita yang masukkan seperti itu, karena termasuk gitu. Terus saya tanya, di sini Anda menggunakan USG, urgent. Kalau video dia kasih, anggap itu urgent. Tapi kalau bakti sosial kan sudah banyak yang lakukan. Kalau di Parigi sendiri belum. Di Parigi belum. Maksudnya tidak istilahnya. Maksudnya ini bakti sosial ini tidak lagi merupakan hal yang baru, maksudnya hal yang aneh. Tidak ada lagi yang aneh di bakti sosial ini. Mungkin kalau dari Mungkin kalau dari kata bakti sosialnya mungkin sudah umum Pak, sudah banyak yang melakukan. Cuman yang bikin ini adalah adaptif, adalah bakti sosial operasi celah bibir dan langit-langit. Kenapa tidak dicantumkan di sini? Bakti sosial operasi. Operasi, iya.
Iya, kan sering sudah. Tapi kan kalau bakti sosial operasi bibir sumbing, bakti sosial sunatan massal, bakti sosial katarak sudah sering. Jadi sudah tidak merupakan hal yang serius karena ini pakai USG. Kalau seandainya pakai APKL, tentu sudah tidak apa L-nya itu sudah tidak layak. Karena sudah sering orang lakukan. Saya mohon maaf Pak, mungkin kalau di luar sudah sering karena karena tenaganya tersedia. Sedangkan kami di Parigi tidak. Itu kami tidak ada Pak. Kami tidak punya dokter spesialis bedah mulut sehingga kalau misalnya ada pasien yang mengalami itu kami harus rujuk ke Palu. Itu padahal misi Pagi Mautong terdepan dengan kabupaten lainnya. Ya itu mungkin yang terdepan jadi masalah. Tapi tenaganya terkebelakang. Itu mungkin yang jadi masalah Pak. Itu tidak. Bisa tidak masalah keterdepan dan keterbelakang itu Anda nanti masukkan dalam tulis ini. Boleh, Pak. Dan data parkir miskin yang sumbing dengan data orang mampu bisa. Supaya kita melihat bahwa data yang dukungan data itu kenapa sampai menjadi urgent, menjadi keseriusan karena melihat adanya parkir miskin yang lebih banyak daripada yang kaya. Ada pun yang kaya tapi uangnya ada tapi malu untuk melaporkan ke dokter untuk operasi. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan itu sampai ini menjadi urgent. Terus bagaimana isu ini bisa menjadi pertumbuhan? Tentu itu karena Anda menggunakan USG ini. Siap Pak. Nanti saya nanti. Oke, terus ada tidak bosan-bosannya. Terus ini judulnya peningkatan. Sedangkan di dalam kesehatan itu ada SPM. Standar pelayanan minimal. Itu ada indikatornya. Apakah tidak berpengaruh ini? Tidak. Tidak, Pak. Justru saya mendukung. Iya. Tidak. Malah mendukung SPM. Iya. Tidak berdampak. Apakah berdampak atau tidak? Dari peningkatan derajat kesehatan ini berdampak tidak ke SPM? Berdampak, Pak. Berdampak. Bisa dicantumkan di sini nanti. Baik. Karena yang baca ini bukan ibu dokter. Yang baca ini calon-calon dokter. Gigi akan baca ini. Siap. Jadi nanti kan kalian kalau kita berobat ke rumah sakit, kenapa begini-begini? Mohon maaf Pak, ini sesuai SPM Pak, sesuai SPM. Kalau sudah sesuai SPM, sudahlah kalau sudah sesuai SPM. Tapi begitu diajukan peningkatan derajat kesehatan berarti di luar dari SPM. Tidak. Siap. Ini sekedar intermezzo. Siap. Saya tidak rubah cuma sekedar intermezzo seperti itu supaya maksud saya ini terus terang dari ke-9 ini saya kemarin senang baca ini yang dokter gigi. Saya pikir kemarin dokter gigi ini membahas bagaimana supaya menjadi gigi yang rapi. Ternyata behel-behel yang ibu cantumkan itu ibu tidak menjadikan isu aktual, tidak menjadikan isu untuk diangkat jadi judul itu penggunaan behel-behel yang notabene-nya abal-abal. Kenapa tidak itu? Karena kasihan sekarang ini kalau gigi itu dipasang behel itu kan tidak merupakan suatu kecacatan. Iya. Iya, tapi kalau itu bibir sumbing itu termasuk cacat. Itu wajar kalau ditangani. Tetapi penggunaan behel ini untuk apa orang menggunakan behel? Kalau cuma untuk gaya-gayaan, kenapa pakai behel abal-abal? Kenapa tidak itu yang menjadi isu sentral? Saya pikir dilakukannya operasi bibir sumbing itu lebih. Kenapa ibu sendiri ini memang dokter gigi yang bagian operasi? Bukan saya, atau Pak, bagian itu keindahan saja? Saya dokter gigi umum, Pak. Oh, dokter gigi umum. Ya. Berarti kalau dokter gigi umum itu berarti termasuk keindahan gigi juga bagus ya? Iya. Kalau seperti saya ini? Bagus, Pak. Kalau dilihat dari. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Saya cuma ingin sekali lagi saya dengarkan hasil USG ini
yang Ibu memilih tingginya kasus celah bibir ini dibanding dengan penggunaan mana behel? Yang kedua. Behel abal-abal ini, kenapa Ibu sampai ambil celah bibir, tidak mengambil behel abal-abal ini? Kalau dari USG, kalau dari tingkat urgensinya, kalau apa namanya, kalau celah bibir kan pasien tidak ditangani, otomatis ini menyangkut kehidupannya kan, susah makan, kemudian maksudnya dilihat dari situ saja sudah lebih serius untuk celah bibir. Kalau di behel itu memang ini urgent juga, cuman sampai saat ini saya memang banyak menemukan yang memakai behel abal-abal, tetapi efeknya itu ada, tapi pasien rata-rata tidak mengeluhkan. Mereka tidak mengeluhkan. Jadi itu Ibu ambil keseriusannya itu ya, yang dia punya S itu yang Ibu menjatuhkan ini behel abal-abal ini. iya. Ya. Iya Pak, itunya yang bikin ini. Maksudnya Terus dibanding- suaminya Ibu dokter gigi juga. dokter gigi juga. Apa bedanya dokter gigi dengan dokter ahli kandungan? Kalau dokter gigi itu lingkupannya gigi dan mulut, jadi bukan cuma gigi, termasuk tapi mulut mulut, juga. hidung, iya. Jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada fraktur rahang, itu bagiannya semua dokter gigi. Jadi cukup luas juga. Saya kira cuma perbedaannya di tangan begini. Kalau dokter gigi bukannya begini, dokter kandungan bukannya begini. Kalau saya kira, kalau cuma di tangan ini perbedaannya. Jangan serius, soalnya Ibu dokter gigi terlalu serius. Jadi saya juga stres. Oke, terima kasih atas penjelasan USG-nya. Dan yang terakhir saya tanya, apa maksud dari Ibu dokter gigi ini mencontreng ini tanda oke? Berarti dengan secara tidak langsung dengan tanda oke itu bahwa Ibu pasti melaksanakannya. Yang di Baru-baru Ibu yang mencontreng begini, yang lain tidak ada. Sebenarnya cuman simbol saja Pak, mungkin sama dengan maksudnya itu bukan bermaksud apa-apa, hanya untuk begitu. Iya, Karena pemahaman kami, tertentu pemahaman juga Pak Mentor, kalau contreng itu tanda oke, itu akan kami laksanakan. Jadi ini saya lihat dicontreng semua, berarti Ibu sanggup melaksanakan semuanya. Karena dari ke-9 ini hanya Ibu yang mencontreng. Mohon maaf Pak, itu cuma sebagai tanda oke. Tapi kalau ditanya saya sanggup. Ya, jadi inilah yang saya bilang hal kecil. Hal kecil, nilai setitik akan merusak susu belanga. Dia kecil, tetapi bisa menggugurkan. Ini jika di kemudian hari, setelah ini diaktualisasikan, ini ternyata ada beberapa nilai-nilai ASN atau berakhlak ini, ada yang tidak sanggup Ibu lakukan. Terus tapi Ibu sudah contreng oke. Atau dihilangkan? Boleh dihilangkan? Ya, boleh. Ya, dihilangkan saja ya. Supaya orang yang membaca itu, ini saya berarti yakin, ainul yakin bahwa saya akan bisa cerak. Itulah nilai setitik. Jadi jangan menyepelekan hal yang kecil. Karena justru hal yang kecil itu akan bisa melunturkan semua hal-hal yang besar. Ya Pak. Oke. Nah, mudah-mudahan, saya tanya sekali lagi sebelum saya tutup, sanggupkah Ibu dokter melaksanakan nilai-nilai ASNI sebagai yang dalam hal ini masih rencana untuk masih rancangan aktualisasi pada saat aktualisasi di lapangan nanti pada saat 2 bulan 3 bulan ke depan Ibu sudah mulai bekerja, sanggup? Apa yang Ibu dokter berikan kepada saya bahwa saya bisa lihat bahwa alhamdulillah Ibu dokter sanggup melaksanakan semuanya? Saya punya prinsip sendiri bahwa saya akan menyelesaikan apa yang saya mulai. Jadi saya sudah mulai menuliskan apa yang saya pahami di dalam kertas itu, maka saya harus menyelesaikannya. Mungkin itu sebagai motivasi diri saya juga.
seperti ini melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Undata untuk kerjasama dalam Kegiatan bakti Dalam apa? sosial. dalam apa ya? Dalam operasi, Pak. Iya, mana operasinya? Kita tinggal di mana? Nih, saya cari-cari tadi malam sampai di kamar mandi saya cari. Kerja sama dalam apa ini? Saya cari di kamar mandi, saya cari di dapur. Dalam apa ini? Hah? Tak tinggal di mana saya di dalam ini? Jadi saya cari tadi malam, tapi jam berapa saya cari? Jadi ibu dia bilang, cari apa? Saya bilang saya mau cari ini kerjasama dalam apa? Di kamar mandi, di dapur. Saya tidak dapat di mana, tercecer itu. Dalam operasi. Iya, dalam kegiatan bakti sosial operasi. Dalam kegiatan bakti sosial Operasi. operasi. Oh, begitu. Itu kira-kira ibu taruh sini adaptif. Sanggup? Apa itu adaptif? Adaptif itu berinovasi dan Ya, antusias. bisa kira-kira. Kau berinovasi seorang calon ASN yang ASN baru terangkat bisa memberikan suatu masukan inovatif kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Kalau bagi saya, Pak, bakti sosial operasi sendiri itu sudah merupakan inovatif kalau menurut saya karena saking jarangnya diadakan di Kabupaten Parigi Motong. Tapi kalau Indonesia sering. Sering Indonesia, mungkin Parigi Motong dekat sama Palu, tapi beginilah keadaan kesehatan. Oh, gitu. Seperti itu. Oke. Yang penting Anda bisa melakukan semua. Iya, bisa. Karena di dalam WI selalu menekankan ya Pak Ano, bahwa minimal. Jadi sudah terpikirkan oleh WI itu bahwa setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Setiap tahapan minimal 3 nilai ASN. Itu sudah dipikirkan sama WI bahwa apabila saya bilang minimal 5 pasti tidak dilaksanakan. Jadi diketahuilah minimal 3 karena WI itu rata-rata agama Islam, tentu dia bilang 3 saja, ambil wudhu 3 kali, 3 kali, semua 3 kali. Mudah-mudahan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Dokter karena sudah membuat yang terbaik dan Ibu Dokter punya rancangan aktualisasi ini sangat mengalir seperti air, maksudnya ketemu benang merahnya. Cuma saya memang agak sedikit risih dengan bakti sosial ini karena bakti sosial ini kadang-kadang banyak pencuri-pencuri tulang ada di dalamnya. Jadi atas nama, tapi pakai nama orang di bakti sosial itu. Makanya saya agak sedikit alergi dengan bakti sosial ini. Tapi sudah, Ibu bisa mempertahankan itu semua. Dan juga saya katakan sama Ibu Dokter, mudah-mudahan Ibu Dokter ke depannya bisa memberikan kepada kami bahwa apa yang Ibu Dokter tulis bisa diaktualisasikan pada penerapan nanti di lapangan. Dan Ibu Dokter bisa bertanggung jawab karena suatu saat ini akan dibaca oleh calon dokter. Jadi akan mencoba melihat bahwa yang Ibu Dokter sudah laksanakan ini betul Ibu Dokter sudah jalankan semestinya. Yang terakhir Pak Mentor, terima kasih atas dukungan dan pengharapan serta kontribusi baiknya terhadap Ibu Dokter sehingga berjalannya seminar ini dengan baik karena dari sekian peserta hanya 1 Ibu Dokter. Karena Ibu Dokter adalah satu-satunya yang kami di sini kesehatan, makanya saya suruh menyanyi, tapi Ibu Dokter tidak sampai selesai nyanyinya. Padahal kalau Ibu Dokter sampai selesai, kami pasti terlena semua ini. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dokter. Iya, suaminya Ibu Dokter Dokter Gigi juga. Iya Pak, Dokter Gigi Tidak juga. saling bertabrakan di dalam ruangan. Justru kami saling mendukung satu sama lain. Oh, saling mendukung. Iya. Memang pacaran di waktu di kedokteran. Iya Pak. Oh iya. Oh berarti ya senior. Berarti cinloknya cinta lokasi. Oke, terima kasih banyak. Salam sama Pak Dokter. Iya, Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Pak Coach. Terima kasih Pak Mentor. Ibu Evaluator. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Makasih banyak Pak Penguji.
Yang pertama Ibu Hijrah, jangan sepelekan yang kecil, kerjasama di dalam. Kehilangan jejak. Saya kira kerjasama di Sepele dalam tapi bisa fatal masuk, itu. bisa masuk Sepele. dalam kamar mandi, dalam kamar, di mana kerjasamanya? Sepele tapi fatal, kehilangan makna. Siap, Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin meringankan pekerjaannya Ibu Hijrah. Ada permintaan penguji tadi, kalau datanya sudah ada, data kasus celah bibir Iya. itu, mampukah Ibu nanti memvila orang miskin dengan yang tidak miskin? Kalau tidak sanggup, sampaikan sekarang supaya jangan menjadi hambatan nanti dalam implementasi. Siap, terima kasih. Kalau masalah itu Pak, karena ini bakti sosial, kami tidak menanyakan status sosialnya pasien, jadi dia mau kaya mau miskin datang Ya. saja. Jadi mungkin kalau untuk membedakan pila-pila mungkin Ya. saya Kesimpulannya Ibu tidak bisa laksanakan di 60 hari, di 30 hari ya. Karena saya pikir kalau bakti sosial itu tentu orang ada enteng, datang pakai mobil, turun, operasi, pulang. Tapi kalau orang susah mau pergi ke tempat sana, anggaplah kau bikin di mana. iya. Terus dibikin orang sekitar situ dekat, tapi fakir miskin yang jauh di pelosok, biaya ke sana Itu dari kami mana? bantu. Itu kami bantu. Begini barangkali Boleh. caranya Ibu, cara Hah? praktisnya. Lihat anunya kartu yang Oh, mendukung. siap. Iya. Siap, Langsung terdata kan itu, langsung Ya, terdata. siap. itu. Ya. Jangan bilang tidak bisa. Oh, iya. Kan saya Karena orang saya miskin. lihat ini, Khusus untuk ke fakir miskin tidak ada kata tidak bisa. Harus Siap. bisa. Bisa Pak, bisa. Ya. Oke. karena saya lihat Ibu dari 7 sudah pemaparan ini, Ibu ini mohon maaf ya tipe petarung. Ada 8 kegiatan tidak tanggung-tanggung ini, sangat berat. Dicontreng. Saya Langsung berat. dicontreng. Iya, berat ini, berat. 29 kegiatan, 29 tahapan ya. Jadi tapi karena Ibu mengatakan sanggup ya silakan. Soalnya dua-dua dokter, jadi saling mendukung. Jadi empat istrinya, 4 suaminya. Saya kira itu saja catatan pentingnya yang Siap, kita Pak. ingin lihat nanti. Yang pertama itu ada hasil pelayanan itu berapa orang miskin, berapa orang mampu. Ya. Kemudian yang terakhir tadi itu adalah kesanggupan untuk menerapkan semua nilai dasar yang sudah dirumuskan oleh Ibu di rancangan yang ada. Saya kira ini akhir dari sesi ini, Pak Budiaso. Saya tidak beri kesempatan lagi untuk memberikan komentar terakhir karena waktu kita sudah habis. Ya. Saya kira ini sesi terakhir sebelum kita isoma. Untuk itu nanti Ibu Evi mohon persetujuan Pak Penguji jam berapa kita balik lagi ke forum ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahrun dan Pak Ridwan untuk seminar rancangan hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk Ibu Hijrah bisa meninggalkan room ini dan Pak Gede Budi bisa meninggalkan room ini. Siap.